Di tahun 1825, Belanda menghadapi musuh paling mematikan yang pernah muncul di tanah Jawa. Bukan sebuah kerajaan, bukan pasukan yang memiliki meriam atau kavaleri, dan bukan pula seorang pangeran yang mengejar tahta. Semua itu dimulai dari sebuah tiang kecil, sebuah patok kayu yang ditancapkan di tanah leluhur seorang pemimpin yang tidak meminta kekuasaan, tidak mencari perang, dan tidak pernah berniat menjadi raja. Inilah kisah Pangeran Diponegoro yang jarang diceritakan. Sisi tersembunyi dari seorang ulama Jawa, pemimpin gerakan rakyat terbesar abad ke-19, dan manusia yang membuat Belanda hampir bangkrut hanya untuk menangkapnya. Sebelum Perang Jawa pecah, Yogyakarta bukanlah kerajaan yang stabil. Belanda sudah lama ikut campur dalam urusan internal keraton. Setiap penunjukan sultan, setiap keputusan politik, selalu ada tangan kolonial yang bermain. Dan di tengah semua kekacauan itu, hiduplah seorang pangeran yang justru menjauh dari istana, Raden Mas Mustahar, yang kelak kita kenal sebagai Pangeran Diponegoro. Berbeda dari bangsawan lain, Diponegoro memilih hidup sederhana. Ia tinggal di Tegalrejo, mengenakan pakaian santri, berkumpul dengan ulama kampung dan petani. Ia lebih suka mengajar, berzikir, dan menulis. Ketika keraton berharap ia suatu hari menjadi sultan, Diponegoro hanya berkata, "Tahta bukan jalanku." Ini jarang diketahui. Diponegoro menolak menjadi raja. Baginya, kerajaan sudah terlalu jauh dari nilai keadilan dan spiritualitas yang ia yakini. Pada tahun 1825, Belanda membangun jalan baru melewati Tegalrejo. Tidak ada izin, tidak ada musyawarah. Yang lebih parah, mereka menancapkan patok tepat di tanah yang dianggap sakral, dekat makam keluarga Diponegoro. Ini bukan sekedar soal tanah. Dalam budaya Jawa, makam leluhur adalah simbol kehormatan, identitas, dan spiritualitas. Patok itu adalah penghinaan. Diponegoro murka, bukan karena tanahnya diambil, tetapi karena martabatnya diinjak. Dan dari sebuah patok kecil itulah, perang terbesar sepanjang abad 19 di Nusantara dimulai. Ketika pasukan Belanda mulai menguasai desa-desa di sekitar Yogyakarta, rakyat desa meminta Diponegoro memimpin mereka. Awalnya ia ragu, ia bukan prajurit, ia bukan komandan militer. Tetapi rakyat percaya, Diponegoro adalah pemimpin yang diramalkan akan membawa perubahan. Dan akhirnya, Diponegoro mengambil keputusan terbesar dalam hidupnya. Ia menyandang sorban perang. Ia mengangkat panji hijau. Ia mengumpulkan laskar dari berbagai penjuru Jawa. Dalam hitungan minggu, ia memiliki puluhan ribu pengikut. Salah satu hal paling jarang diceritakan, Diponegoro memiliki jaringan mata-mata yang sangat canggih untuk ukuran zaman itu. Jaringannya terdiri dari ulama desa, pedagang keliling, santri, kurir rahasia, dan petani yang seolah-olah bekerja seperti biasa. Mereka mengamati pergerakan Belanda, mencatat jalur patroli, dan mengirim pesan secara hati-hati menggunakan simbol-simbol tertentu. Belanda mencatat dalam arsip, "Pasukan Diponegoro selalu tahu di mana kami berada. Mereka menyerang sebelum kami siap." Ini bukan keberuntungan, ini strategi. Bagi rakyat Jawa, Diponegoro bukan hanya pemimpin, ia dianggap memiliki kekuatan spiritual. Banyak serdadu Belanda melaporkan hal-hal yang bagi mereka sulit dipahami. Diponegoro muncul dan menghilang tanpa jejak. Pasukannya seolah tidak bisa ditembak. Kekuatan mereka bangkit kembali setiap malam. Bagi Belanda, ini terasa mistis. Tapi di balik itu, ada strategi militer yang jenius. Pasukan bergerak malam hari, menyergap lalu menghilang, memanfaatkan medan pegunungan dan hutan, tidak pernah bertempur di tempat yang dipilih musuh. Mistisisme itu sebenarnya adalah taktik gerilya modern. Perang Diponegoro berlangsung 5 tahun, dan selama 5 tahun itu, Belanda menanggung kerugian yang luar biasa. Catatan kolonial menyebut, 25 juta gulden dihabiskan hanya untuk membiayai perang ini, nominal yang setara miliaran dolar hari ini. Belanda memanggil pasukan dari Eropa, membangun benteng di seluruh Jawa, dan tetap tidak bisa menang. Perang ini hampir membuat Belanda bangkrut.
Satu orang, seorang pangeran yang menolak menjadi raja, berhasil mengguncang salah satu kekuatan kolonial terbesar dunia. Pada tahun 1830, Diponegoro akhirnya setuju untuk berunding. Ia datang ke Magelang dengan syarat, perundingan dilakukan secara terhormat dan damai. Namun saat ia tiba, Belanda justru menangkapnya. Diponegoro berkata, "Jika kalian ingin perang, aku siap. Jika kalian ingin damai, aku datang. Tapi bila kalian ingin berkhianat, itu kalian yang memilih." Banyak sejarawan Belanda sendiri mengutuk tindakan ini sebagai pengkhianatan paling memalukan dalam sejarah kolonial. Diponegoro diasingkan pertama ke Manado, lalu ke Makassar. Di sana ia tidak diam. Ia menulis, merenung, dan mencatat pengalaman hidupnya dalam sebuah karya besar, Babat Diponegoro. Di dalamnya, ia menuliskan pemikirannya tentang kepemimpinan, kritiknya terhadap kolonialisme, tafsir spiritual perjalanan hidupnya, dan kisah-kisah yang kita tidak pernah dengar dari versi Belanda. Ia tidak lagi memimpin perang, tetapi suaranya tetap menjadi ancaman bagi kolonialisme. Pangeran Diponegoro meninggal dalam pengasingan pada 1855. Namun ide, keberanian, dan keteguhan hatinya telah menanam benih perlawanan yang kelak tumbuh menjadi perjuangan kemerdekaan. Ia bukan raja, ia tidak mencari tahta, ia hanya ingin keadilan bagi bangsanya. Diponegoro adalah bukti bahwa seorang pemimpin sejati tidak membutuhkan mahkota untuk mengguncang dunia.